Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Rizka Budi Utami, teman saya Tauhid Rahman Fikir, dan juga Rambo Aspiran Teknik. Kami akan mempresentasikan mengenai materi sistem pengendalian internal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem pengendalian internal atau SPI itu sendiri. Jadi, setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan mereka. Nah, salah satunya adalah sistem pengendalian internal ini. Jadi, saya akan memaparkan beberapa pengertian dari para ahli tentang SPI. Yang pertama ada menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Yang kedua ada menurut Jason Scott, SPI itu adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai. Jadi dari pengertian para ahli tersebut bisa kita simpulkan bahwa SPI itu adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang diperlukan di dalam perusahaan tersebut. Itu dia tadi pengertian dari SPI. Selanjutnya mengenai unsur-unsur pokok dalam SPI yang dikemukakan oleh Mulyadi. Unsur pokok SPI itu ada 4. Yang pertama ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Maksudnya di sini dalam pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Nah, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, di mana dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas keterlaksanaan setiap transaksi. Dan yang ketiga ada praktik yang sehat, yang dimana pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir ada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, yang dimana di sini dimaksudkan jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, maka perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang bisa diandalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan sistem pengendalian intern. Terdapat tujuan sistem pengendalian intern antara lain: yang pertama, menjaga kekayaan organisasi; kedua, melaksanakan pemeriksaan ketelitian dan keandalan data akuntansi; 3. Memberikan dorongan efisiensi operasional; 4. Memberikan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Berdasarkan tujuan sistem pengendalian intern dibagi menjadi 2 macam, yakni pengendalian intern akuntansi mencangkup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan utamanya untuk menjaga kekayaan perusahaan dan melakukan pengecekan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern administrasi mencangkup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan utamanya sebagai pendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik. Yang kedua ada penaksiran risiko manajemen. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal ini. Yang pertama, bagaimana transaksi di awal. Kedua, bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer.
Ketiga, bagaimana file data dibaca, diorganisasi, dan diperbarui isinya. Keempat, bagaimana data diproses agar menjadi informasi, dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan. Kelima, bagaimana informasi yang baik dilakukan, dan yang keenam, bagaimana transaksi berhasil. Dan yang kelima, ada pemantauan. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu yang berjalan tidak seperti yang diharapkan dapat segera diambil tindakan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.